Hello, welcome guys. Kita masuk lagi ke series Real People, Real Problem. Jadi hari ini the main speaker is not me. Saya di sini nutritional therapist cuman untuk membimbing karena narasumbernya ini real person. Nah, ini temanku Hans, dia tinggalnya di Melbourne, far far away. Tuh. Cuman kalau soal kesehatan, everywhere is the same gitu kok. Jadi today starnya ini Hans. Jadi fokusnya kita hari ini akan bahas soal destructive behavior. Bagaimana pola hidup yang salah diulang berulang kali itu bisa memberikan resiko ke kesehatan kita. Nah, yang ini agak ekstrim, jadi bear with it. Nanti biar Hans saja yang share deh ya. Tapi sebelumnya tell me about yourself, Hans. Who are you? Halo, halo. Yes, halo, halo. Namaku Hans. Aku tuh asalnya dari Indonesia, aku dari Medan, tapi aku sekarang sudah berdomisili di Melbourne sudah 13 tahun. Ketemu David itu tahun 2007. Dulu ya, udah lama banget. Hmm, saat masih baby fat ya. Iya, Baby fat. Ya, iya. like you're married, kerja, Mm, anything. Iya, aku kerja sebagai sales professionals di sini. Aku berkeluarga. Istriku satu, cuma satu yang aku sayang. Tapi belum punya Mhm. anak, masih masih berdua aja kita di sini. Right. Keluargaku semuanya masih di Indonesia, keluarga istriku juga semuanya masih di Indonesia. Oke, jadi Hans, ini kan topiknya soal kesehatan ya, tapi mungkin Mm-mm. awal-awalnya bisa share nggak what happened to you gitu, dari awal sampai akhirnya sekarang gitu, kira-kiranya gimana? Dulu keluhannya apa? Boleh, boleh. Yang singkat aja ya, tapi padat. Mm. Aku tuh dari kecil itu sakit-sakitan dulunya. Dulunya aku punya bronkitis. Dan growing up, aku tuh selalu pasti setiap bulan itu pasti dikasih antibiotik. Pasti. Itu normal buat aku untuk antibiotik. Dan growing up sampai di masa yang dimana aku masuk di dunia kerja, dan dunia kuliah, kuliah dan kerja, stress coping mekanismenya itu aku tuh makan, dan aku dulunya ngerokokan cukup kuat gitu. Sekarang sudah nggak ngerokok, sudah dari tahun 2007 aku udah nggak sentuh sama sekali. Tapi mungkin yang paling parah itu sejak aku sampai di Melbourne. Nah, diperkenalkan dengan budaya budaya makan orang bule ya. Orang bule di sini kan pola makannya semuanya kebanyakan processed food gitu loh. Processed food dan yang namanya keju, pizza, Doritos, salsa, alkohol, yang namanya alkohol dalam bentuk bir. Bukan artinya aku alkoholik, tapi itu gampang untuk diakses gitu loh. Nah, stress coping mekanismenya aku berulang kali yang gara-gara aku senangnya makan. Kalau aku stres aku makan dan tiba-tiba aku rasanya seneng gitu loh. Nah, ininya apa? Akibatnya apa? Akibatnya aku membulat, benar-benar membulat, dan aku officially aku obesitas. Dan di situ sebelum aku sampai di tahap obesitas, sebenarnya sepanjang aku dari zaman masa SMA dulu, aku sudah coba karena aku selalu kepengen bisa fit, kepengen bisa kepengen bisa sehat. Tetapi keadaannya apa yang aku coba selalu namanya aku coba program A, program B, coba A, coba B, coba C. Selalu programnya aku mungkin bakal turun berat badannya, ekstrim, cara dietnya ekstrim, nggak makan selama 1 minggu, tapi cuma minum minum jus atau minum protein atau apa ya, pokoknya aneh-aneh. Semuanya pokoknya udah aku coba deh. Nah, hasilnya apa? Hasilnya aku berat badannya turun, tapi nggak lama setelah itu naik lagi, plus pakai interest. Jadi semakin lama, kalau dilihat polanya berat badannya aku tuh semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya saham ya? 2000 saham, iya kayak saham. 2007 sampai 2010 itu mungkin yang periode yang paling parah, di mana yang balik lagi dengan pola makan dan makanan yang ada di negara bule semuanya processed food dan semuanya gampang diakses. Di situ yang aku sampai di tahap aku obesitas. Nah, di situ di 2010 aku ambil keputusan untuk untuk pola hidup sehat. Aku sudah putusin dari tahun 2007, tapi benar-benar mutusin untuk oke, okay, aku harus take the decision, karena decisionnya pada saat itu aku married sama istrinya aku. Sebelum itu aku coba ikat tali sepatunya aku, jongkok ikat tali sepatu, dan aku nggak bisa angkat badan ke atas. Artinya Hmm. apa? Alarmnya sudah bunyi dong. Wah, kalau aku udah nggak bisa angkat badan ke atas lagi, something has to change. Kalau aku keep doing what I'm doing right now, aku ngerti ujung-ujungnya kemana, dan aku nggak mau seperti itu gitu loh. Nah, di situ aku ambil keputusan untuk hidup sehat, yang dimana aku sudah hidup dengan, sudah konsumsi suplemen untuk awalnya hanya untuk lose weight, tapi benar-benar di tahun 2010 aku make keputusan untuk optimal health. Di situ pada saat itu aku turun 18 kilo. Setelah Hmm. 18 kilo turun tahun 2010, sampai hari ini aku nggak pernah naik lagi.
Kalau naik mungkin cuma 1-2 kilo, tapi tetap stabil dari tahun 2010 sampai hari ini ya bentuknya seperti ini. Mm-mm. Tapi ya mungkin real people, real problemnya itu adalah kejadiannya bulan 7 tahun lalu, tahun 2020, aku itu diadmitted ke ICU. Kenapa? Aku pingsan di kamar mandi dan buang air besarnya berdarah semua, dan aku pingsan. Um, Sempat kejadian 4 kali di rumah yang dimana aku pingsan dan buang air besarnya darah. Untung ada istri di rumah. Jam 2.30 pagi aku dimasukin ke dalam ICU, diadmitted ke ICU di Royal Melbourne Hospital. Di situ yang aku bingung, kenapa aku setelah tahun 2010 sampai kemarin, sampai tahun 2020, sudah 10 tahun, pola makannya benar, aku take suplemen untuk aku olahraga, dan aku semuanya kerjain benar-benar untuk kesehatannya aku gitu loh. Kenapa kok aku bisa sampai separah itu gitu loh? Bahkan aku sampai di tahap yang dimana aku di dalam keadaan yang benar-benar kritis, dan mungkin gak ada Hans hari ini gitu loh. Mungkin pada saat itu gone. Kalau tidak ada staff di rumah sakit yang bisa bantuin aku, mungkin aku sudah gak ada gitu loh. Dan aku bersyukur sekali hari ini aku masih ada. Nah, itu yang bikin aku sekarang reasonnya kenapa kalau aku misalnya masih ada hari ini di sini, artinya aku masih punya pesan, aku masih punya misi yang aku belum selesai gitu loh. Nah, itu yang kejadiannya seperti itu. Nah, balik ke David nih. Oke, ya bertahap ya aku tanyanya ya. Misalnya Boleh. dulu akhirnya mau lose weight karena mau mengubah image. Terus yang Mm-mm. kedua katanya mau optimal health. Itu kan sama-sama juga ujung-ujungnya lose weight. Tapi apa yang Benar. beda dari dua itu? Yang beda dari dua itu, intinya begini, Fit. Kalau dulu aku lose weight itu aku nggak ngerti yang aku mesti bikin itu apa. Aku tuh nggak ngerti. Bener-bener, oh ya orang bilang coba kerjain ini, ya aku coba. Ada dengar, oh coba bikin kerjain ini, ya aku coba. Oh coba bikin ini ya, semua dicoba. Jadi semuanya aku coba begitu loh. Dan pada Hmm. saatnya aku ngerti, optimal health itu bukan cuma sekedar kamu cuma dengar-dengar doang. Enggak. Optimal health itu ya kamu mesti ngerti kamu mesti makannya apa, dan tentunya kamu harus punya coach yang membimbing kamu, yang semuanya itu di layout begitu loh, ada program yang benar gitu loh. Nah di situ ya aku benar-benar ambil keputusan, karena dulunya aku sudah coba semuanya, sudah coba macam-macam, nggak ada yang berhasil. Dan sekarang aku coba, you know what, kenapa aku nggak coba benar-benar di mana ada orang yang bisa membimbing aku, ada program yang aku bisa, bukan cuma program ya, tapi ada tuntunan, ada yang bisa aku ikutin, dan itu benar, dan hasilnya itu sudah nyata, sudah orang-orang sudah ada orang yang sudah ngerjain dan hasilnya nyata. Dan kenapa aku nggak coba, itu alasannya ya itu gitu loh. Oke, oke. Just info ya guys, mungkin teman-teman merasa kalau destructive behavior, pola hidup yang salah itu rata-rata yang nyata gitu, misalnya ngerokok, makan terlalu banyak. Mungkin itu hal yang lazim ya. Tapi di era sekarang, zaman now, itu ada juga destructive behavior, salah satunya itu teman-teman yang suka terlalu ngikutin tren. Nyoba ini, nyoba itu, Google, teman ngomong apa, dicoba. Apalagi teman-teman yang kira-kira mau kecili badan, itu industri kesehatan yang nggak mungkin pernah ada matinya gitu. Ya, cuman Mm, resikonya buat teman-teman kalau memang fokusnya salah, jadinya gitu. Ada mm, produk baru ambil. Ada diet macam ini, coba. Diet macam ini, coba. Teman bilang, oh minum teh ini aku turun 2 kilo dalam waktu 2 hari. Ya, things mm. like that gitu ya. Buat teman-teman mungkin sekarang mencobanya dalam kurun waktu 5-6 tahun mungkin oke ya. Tapi itu ternyata salah satu pola hidup yang distraktif juga itu untuk jangka panjang. Nah, terus oleh karena itulah yang saya suka dari Hans ini, dia fokus ke optimal health. Jadi eh, pola pikirnya diperluas, perspektifnya diperluas. Jadi dia tidak cuma untuk mengecilkan badan, dia fokus ke kesehatan secara umum. Karena guys, pada dasarnya kalau badan kita sehat pada umumnya, salah satu efek sampingnya itu badannya kecil. Dan jika kalian ikutin diet di mana kalian yoyo, turun naik, bahkan naiknya itu lebih tinggi daripada yang turun, itu ya Mm. kalau itu saham oke lah ya. Tapi kalau itu untuk badan kita, itu berarti setiap kali kita terjadi puncak atas dan puncak bawah, itu terjadi kerusakan yang bertahap di dalam tubuh. Nah, kira-kira contohnya Hans gitu, pernah naik turun itu kira-kira berapa kali siklus tuh dulu? Wah, aku udah coba macam-macam ya, udah coba macam-macam. Aku nggak tahu berapa banyak, cuma itu ya banyak pasti. Aku bisa tahu itu banyak, aku udah nggak inget, soalnya dari tahun 99 aku udah cobain macam-macam. Mm-mm. Dulunya aku kecil, Fit. Dulunya aku kecil banget. Dulu waktu kecil tuh kecil, tapi jadinya membesar. Jadi aku udah coba Oke. macam-macam, cuma aku nggak ingat udah berapa banyak. Kira-kira kalau angka 5, Mungkin lebih, 10? nggak sampai mungkin. Mungkin aku in between, 5 sampai 10 aku udah coba Oke. macam-macam. Mm-mm. Ya, jadi ya itu benernya hal yang lazim ya, mau di Melbourne, mau di Indonesia, mau dimanapun, hal seperti ini, new lifestyle ini ada, dan kita itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang Mm-mm. yang takut makan. Ah,
Kalau binatang lainnya makan untuk bertahan hidup, kita malah takut. Itu horor. Mm-mm, Jadi back to mm-mm. nature ya, gitu. Nah, Back to sekarang dari nature. animal health ini ya, just info Hans ini bagusnya kali ini karena dia lebih mature, lebih dewasa. Kali ini dia cari komunitas. Dia cari program yang ada mentor. Lalu dia juga pelan-pelan belajar, oh sehat itu seperti apa, gitu. Mm-mm. Jadi bukan sekedar untuk mengecilkan badan yang mindsetnya, oh 1 minggu ini saya turun 2 kilo, bukan lagi. Tapi dia lebih ke Bukan. progresif. Mm-mm. Jadi intinya sama seperti investasi ke kesehatan gitu. Sudah mulai minum vitamin atau suplemen. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya, Mm-mm. padahal udah minum itu semua lebih dari 5 tahun. Kenapa aku nggak menjamin Hans sehat kok malah masuk ICU gitu? Apa yang Nah, bikin Hans mulai terpikir terus akhirnya get another professional help? iya. Thank you, Fit. It's a great question. Nah, waktu aku di ICU, aku tuh 4 hari di ICU dan aku setelah itu 3 hari di kamar biasa. Aku sebenarnya bertanya-tanya ke dirinya aku, kenapa selama 10 tahun ini aku sudah hidup benar, makannya aku tuh mainly fruit and vegetables and good quality protein ya, dan protein itu benar-benar aku source yang benar gitu loh, nggak cuma sekedar kalau kalau misalnya ayam yang nggak cuma ayam broiler gitu, mesti ayam ayam kampung atau ayam organik begitu loh. Jadi ya benar-benar aku pilih yang source-nya tuh dari mana. Tapi aku bingung kenapa kok aku nggak bisa ini, kenapa kok aku harus bisa sampai sakit gitu loh, sampai terjadi yang sampai se ekstrim itu pendarahan di usus kecil dan itu salah satu arterinya pecah dan di situ ya di mana semua darahnya masuk ke dalam dalam intestine aku dan di situ yang itu prompted aku untuk Richard David karena aku ingat oh David bergerak di dunia kesehatan. Aku pengen pengen ngobrol sama David. Bukan artinya di sini tidak ada nutrisionis yang bisa aku percaya, enggak. Cuma artinya aku bisa ngomong sama David karena David itu sama orang Indonesia dan mungkin aku bisa nyampein pesannya lebih lebih ngeh gitu loh. Apa sih bahasa yang ngerti ya maksudnya lebih ngeh gitu Ya, loh. lebih nyambung. Dan jadi ternyata setelah konsultasi sama David dan di situ aku ngerti dan di situ aku baru bisa menghubungi semua titiknya. Ternyata ternyata apa yang aku sudah kerjain dulunya sebelum tahun 2010 di dalam perutnya kita itu kan ada bakteri bagus ya kan itu kan otak keduanya kita. Bakteri sewaktu aku makan antibiotik itu bukan cuma membunuh bakteri yang jahat tetapi juga membunuh bakteri yang baik dalam perutnya aku gitu loh. Nah, makanan yang aku makan selama ini, yang dimana aku makan dan di situ aku ngerasa aku happy, comfort foodnya aku, makanan yang nggak benar, itu adalah makanan yang memberi makanan lagi ke bakteri yang nggak baik di dalam perutnya aku. Jadi di dalam balancing bakteri yang baik dan bakteri yang buruk dalam perutnya aku, bakteri buruknya benar-benar sudah tinggi. Artinya apa? Sejak tahun 2010, meskipun pola hidupnya sudah benar, ini menurut David setelah konsultasi sama David, setelah tahun 2010, meskipun pola hidupnya sudah benar, unfortunately kerusakannya sudah kejadian. Cuma tinggal tunggu waktu kapan itu snap. Unfortunately itu kejadian bulan 7 tahun lalu. Nah, aku sih berterima kasih sekali sama David. David bisa membantu untuk menghubungin semua titik-titiknya ini dan aku ngerti, oh, jadi sekarang aku ngerti apa yang aku bikin itu aku ngerti bener-bener apa yang mesti aku bikin, apa yang mesti aku konsumsi. Thank you, David. Ya, jadi pada dasarnya guys, meskipun kalian sudah konsumsi vitamin banyak macam dan itu sehat bahkan sampai organik, tetap itu nggak menjamin kita tidak akan sakit ya. Just info, karena yang kita konsumsi itu bukan obat dewa, ya, bukan miracle drugs. Yap. Jadi Hmm. tolong jika ada orang yang coba menawari Anda suplemen atau vitamin dengan iming-iming seperti itu, jangan. Karena yang Hmm. paling penting itu pola pola pikirnya kita juga dengan memahami kebutuhannya kita. Basically Hans ini eh, kelihatannya sepele ya, cuma cemilan, terus ngerokok, terus ya lifestyle-nya nggak sehat, apalagi di Australia mungkin dengan gaya hidupnya orang bule, alkohol itu bukan berarti alkoholik, tapi itu benernya cuma untuk hal-hal yang sosial aja, normal. Buat seperti kita Hmm. kalau minumnya es teh, gitu. Hmm. Hmm. Nah, cuma Normal basically sekali. hal yang simpel seperti itu, banyak yang Hans lakukan itu merusak sistem pencernaan dan merusak bakteri yang baik, sekaligus enzim. Ya, jadi basically guys, jika teman-teman anggap ini serius ya. Jadi saya punya teman yang misalnya di properti, di asuransi, di saham, di mana yang tiap kali ketemu orang entertain, makan macam-macam gitu. Mungkin hal yang kita nggak sadarin kayak cemilan, seperti saya nggak ngomong merek ya, tapi proses snacks yang kriuk-kriuk yang enak itu memang semakin lama kita Hmm. punya, semakin nikmat. Karena memang kita punya enzim di bawah lidah kita itu memproduksi, itu memang fungsinya untuk mengubah starch, gluten, itu untuk menjadi gula. Nah, sehingga semakin banyak kita mengunyah, ada kan orang ngomong, wah, saya nggak bisa berhenti nih, nggak bisa ngerem nyemilnya. Ya, karena memang tambah enak semakin banyak kita mengunyah. Nah, tapi resikonya itu memang punya kalori, membuat kita ngerasa kenyang. Tapi ternyata cemilan yang dicerna itu, mereka memiliki
sifat dia akan mencuri nutrisi di dalam tubuh kita. Jadi sehingga semakin banyak kita nyemil hal-hal seperti itu, justru banyak nutrisi yang hilang. Nah, bayangkan selama ini Hans sudah berapa tahun seperti itu, ya. Dan ketika saat itu sudah banyak yang hilang, otomatis organ satu persatu kinerjanya akan menurun, metabolismenya juga akan menurun. Dan pas Mm-mm. itu Hans memang masih belia, wes, masih muda. Ada. Jadi nggak kelihatan masalah tubuhnya. Nah, jadi teman-teman jangan kaget ya kalau begitu umurnya antara 25 sampai 30, itu saat-saat di mana badan itu masih bisa menahan diri, nggak protes. Tapi kalau itu diteruskan sampai kepala 3 umurnya, ya lama-lama akhirnya dia protes, keluarnya yang macam-macam. Nah, untungnya Han sudah memulai hidup sehat. Mm-mm. Jadi yang mestinya mungkin akan keluar, jadinya ke pending. Dan ke pendingnya itu secara protesnya itu nggak sebesar yang akan terjadi gitu. Jadi untungnya Hans konsumsi vitamin, suplemen, gaya hidupnya diubah. Nah kebetulan kan saya tahu memang dia lumayan detail ya soal makanannya gitu, sampai vitaminnya mesti organik, sampai makanannya aja ayamnya itu mesti ayam kampung guys. Mungkin untuk orang Indonesia ya ayam kampung itu normal. Ya zaman sekarang ada yang pakai pelet sih. Cuman kalau Nggak yang di di Australia. Australia ayam kampung tuh susah dicari dan harganya itu berapa kali lipat dari ayam biasanya? Empat Empat kali kali lipat. lipat. Satu whole chicken yang kecil, organik kayak gitu, itu berapa? Oke, kalau ayam boiler ukurannya gede segini, itu harganya itu satu ayam ya, satu ayam bener. Itu $12 kurang lebih. Jangan di Indonesiain ya, jangan dirupiahkan. Tapi ya kurang Hmm. lebih itu ya $12. Satu ayam kampung yang ukurannya mungkin 3/4-nya lebih kecil, itu harganya $40. Jadi, aku kalau makan ayam, itu lebih something yang benar-benar eksklusif. Mungkin sekali sebulan. Mm-mm. Jadi aku lebih pilih makannya lebih dari pilih untuk proteinnya ya di Australia nih. Kalau di Indonesia kan pasti beda. Kalau di Australia aku lebih pilih fatty fish seperti salmon contohnya. Pokoknya pilihannya dari pertama plant based protein dulu yang aku itu awalnya pilihan pertamanya itu. Pilihan keduanya adalah ikan seperti salmon yang fatty fish. Pilihan ketiganya itu adalah beef daging sapi tapi yang harus yang grass fed yang makannya rumput dan harus finishnya juga rumput, nggak dikasih palet karena kalau dikasih palet nggak ada gunanya. Harus grass fed dan grass finish dan terakhirnya adalah ayam. Dan sebenarnya pilihannya itu ya sebenarnya dari cost efficiency. Soalnya kalau makan ayam tiap tiap hari ya itu nggak masuk akal gitu loh. Karena wow itu luar biasa. Kalau misalnya aku bisa dapat protein dari fatty fish seperti salmon ya kenapa nggak? Dan itu kualitasnya lebih bagus gitu loh. Dan itu sebenarnya juga Ya, saran dari David mungkin loh. betul. Jadi untuk umur segini kan ke depan nanti bakal ada keluarga sendiri, ada anak, pengeluarannya kan bakal tambah. Kalau sekarang aja makanya udah versinya Sultan itu cuma ada dua opsi. Satu, cari kerjanya income-nya lebih besar. Atau dua, ngirit. Ya, waduh, sekali makan chicken itu sudah beneran Sultan itu. Wah, itu sih nggak Kalau di masuk Indo akal udah ya. basic gitu. Aku sih nggak bisa justify bener-bener what satu ayam $40, hah? Ya, Really? cuman Aku guys, bilang really? basically Hans ini karena sudah dibantu, makanya nggak semua makanan itu kan ada tuh teman-teman yang wah semuanya mesti serba organik, beli ini. Ya kalau punya budget itu oke. Tapi untuk sehat optimal di zaman now, di mana mayoritas makanan memang sudah processed food, ya kita perlu beradaptasi. Tidak perlu kita Mm-mm. kayak harus 100% menjaga semuanya benar-benar sehat karena mungkin kita bisa seperti itu, tapi kemungkinan kalau kita punya anak, anak belum tentu bisa ngikutin generasi selanjutnya. Jadi hidup normal aja is okay, cuman Mm. pahami kira-kira badan kita ini kekurangan apa dan isi dengan nutrisi. Itulah gunanya vitamin atau Benar. suplemen. Kalau dari sayur buah-buahan juga ada bagusnya dari makanan sehari-hari, tapi ingat ya, suplemen atau vitamin tujuannya hanya untuk mengisi yang kurang, bukan obat dewa. Bukan satu pil untuk menyelesaikan semua masalah Anda. Yang paling penting itu di pola pikirnya. Ya, Mm-mm. jadi I'm glad Hans ini mengalami breakthrough di mana dia sudah lebih paham, oh ternyata ada urutannya gitu, kenapa dia akhirnya jatuh sakit. Nah, sekarang basically untuk Hans ya, mungkin sebentar lagi kita tutup. Kira-kira pesan-pesan apa yang bisa Hans share ke teman-teman supaya ya lebih paham deh soal jaga badan supaya nggak ada destructive behavior ini. Mm-mm. Ya, thank you, Fit. Aku sih pertamanya sih aku mau bilang thank you dulu ya sama David ya, karena soalnya kalau nggak tanpa David mungkin aku nggak akan pernah sampai ke tahap pengertian seperti ini gitu loh. Nah, kalau misalnya aku punya pesan buat teman-teman yang lagi di sini, yang di IG Live, kalau pengen memang untuk hidup sehat, pesannya aku sih cari tahu, cari komunitas yang benar-benar bisa membantu kamu, yang punya support,
di mana dia punya support, punya sistem, dan di situ sudah ada hasilnya yang terbukti dan ada orang-orang yang bisa membantu kamu sebagai coach atau sebagai mentor. Jangan cuma dengar, kalau orang Indonesia kan kecenderungannya dengar sana dengar sini gitu loh. Kalau bisa ya nggak seperti itu, tapi lebih make a well informed decision before kamu make decision. Nah, tentunya ya again komunitas yang punya sistem, yang punya support, dan tentunya ada mentor yang bisa bantu kamu. Nah, itu pesannya aku. Thank you, Fit. Oke. Ya, thank you so much Han sudah sharing. Ya, semoga teman-teman dari sini bisa terinspirasi ya. Paling nggak di tahun baru seperti ini juga bisa memikirkan kira-kira langkah-langkah ke depan untuk ya memperbaiki tubuh kita. Dosa sudah dilakukan dulu-dulu, udah jangan dipikirin. Sekarang mulai lahir baru ya. Ya, Oke, ya stay healthy ya teman-teman. Kita tutup series Real People, Real Problem. Nanti nantikan ke series selanjutnya. Jika teman-teman memang ada pertanyaan atau perlu bantuan, bisa DM ke IG kita masing-masing. Ya, that's it. Saya tutup ya. Oke, Mita. Thank you, David ya. Thank you. Bye-bye. See you.